Baik, Anda kembali bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Rumi yang akan dijawab oleh Ustadz Asmal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka biar agak jelas lagi. Maskernya diturunkan baik. Silakan, Bun. Perkenalkan, nama saya Ibu Rumiati dari Jamaah Masjid Jami Ar-Royan Komplek BDN Pondok Gede. Saya mau bertanya Pak Ustadz, sesuai dengan tema sekarang hari ini, yaitu menyambut datangnya bulan yang dirindukan. Saya sering mendengar bahwa barang siapa yang menyambut gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka pahala baginya. Yang disebut dengan menyambut gembira itu yang seperti apa? Apakah cukup dengan dalam hati atau dengan ucapan atau dengan tindakan? Nah, baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyambut dengan gembira. Bagaimana memaknainya, Ustadz Asmar? Gembira itu di hati. Bahagia itu di hati. As-sa'adatu fis sudur. Bahagia itu adanya di hati. Begitu ungkapan Syekh Atha'illah As-Sakandari. Jadi sebenarnya bahagia itu bukan di lisan, bahagia itu bukan di wajah, di tindakan, tapi ekspresi dari kebahagiaan itulah yang kadang terpancar dengan senyuman, ya, terpancar dengan aura yang semangat gitu. Jadi sebenarnya membahagiakan diri atas datangnya bulan suci Ramadan itu mengizzahkan di dalam hati. Ya Allah, Engkau masih berikan saya umur sehingga saya dapat Ramadan ini, ya Allah, yang belum tentu saya dapat Ramadan yang akan datang. Di mana lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu itu tidak bisa diulang walau sedetik saja, ya Allah, Engkau masih sampaikan saya di bulan suci Ramadan ini. Gitu. Jadi kita berbahagia menyambutnya. Ya. Bahkan ulama kita mengatakan apabila kita menyambut bulan suci Ramadan dengan berbahagia, anta ajal kita tiba sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Allah sempurnakan pahala-pahala seperti pahala yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya diniatkan, diizzahkan dalam hati sebelum masuknya bulan suci Ramadan untuk banyakin amal, untuk banyakin ngaji, untuk taatin suami, dengarin suami, ya, untuk banyak qiyamul lail, ya. Namun setelah qiyamul lail, bila ada waktu melayani suami ketika dia mau layani, itu pun jadi ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan boleh digunakan untuk makan sahur gitu ya. Nah, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ya tuh. Itu namanya berekspresi syukur itu ya. Itu buka dan sahur gitu. Jadi insya Allah dengan niat-niat seperti ini pahalanya berlipat ganda Bu gitu ya. Jadi itu adalah bentuk semangat kita yang diekspresikan melalui wajah, melalui tindakan, yang tentunya kebahagiaan itu ditanam di dalam hati. Saya kira seperti itu. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yaya Suharya. Akan dijawab oleh Kiai Jujun. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyakan ke Kak Kiai dan Pak Ustadz mengenai ibadah puasa atau saum. Ini kan ibadah ini memerlukan fisik atau jasmani dan rohani. Nah, ini bagaimana kita menjalankan saum dan puasa ini menurut sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu aja mungkin yang ini kan. Yang baik mungkin misalnya dalam berbuka, bersaum, ini ya dan seterusnya. Itu aja mungkin. Baik. Terima kasih. Bagaimanakah puasanya Rasulullah, Kiai? Rasulullah itu banyak disebutkan dalam hadis ketika dia futur, ketika dia berbuka hanya cukup dengan 3 butir kurma saja. Nah, kemudian beliau melaksanakan sholat segala macam. Kalaupun beliau makan biasanya sehabis sholat tarawih, sehabis Ramadan atau sehabis sholat Isya. Begitu. Rasulullah juga sahur, selalu sahur, kata Rasulullah, sahur itu di dalam sahur itu ada berkah. Makanya selalu sahur. Tapi beliau berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau kita belum kenyang terus, betul nggak? Kalau beliau berhenti sebelum kenyang, karena sesungguhnya tauladan kita Rasulullah itu selalu berhenti sebelum kenyang, sehingga tidak seperti perut kita Rasulullah itu. Bahkan Rasul menyebut dalam satu hadis, sisakan sepertiga perutmu itu untuk angin, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Kalau kita kan 2/3 untuk makanan, 1/3 untuk air. Kata bahasa Garutnya bunghak. Gitu kan?
Makanya kalau buka itu segala macam disikat karena balas dendam. Semua dikumpulin. Benar gak? Dari jam 2 masak, dari pagi-pagi belanja, udah berjejer. 15 menit sebelum buka, setengah jam sebelum buka, wah sudah begini aja, kolak sudah dikocek terus, setengah jam dikocek, kolak protes, diam, berhenti, saya pusing katanya. Itu kalau kolak bisa ngomong ya, kalau kolak bisa ngomong, begitu Allahu Akbar, itu orang lain mah baru kurma Rasul mah 3, ini mah bukan, wah kolak 1 gelas, bubur sumsum 1 gelas, 1 mangkok, apalagi Canil bahasa Orangnya apa? Apalagi es teler, bakso, kroket segala macam. Belum makan, makannya cuma sesendok, sendok tembok. Begitu datang Allahu Akbar, Allah, maghrib belum, isya kelewat, puasa apaan itu? Nah ini yang tadi kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash, yang begitu cuma mindahin makan doang. Jadi kalau Bapak tadi nanya tentang bagaimana saumnya Rasulullah, subhanallah, makannya beliau itu berhenti sebelum kenyang. Jika futur, beliau futur dengan 3 butir kurma saja. Begitu yang saya baca dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat. Berarti kalau orang yang sebenarnya melaksanakan perintah Rasulullah, ada 3 kurma tapi teman-temannya banyak begitu ya. Nah, ini berarti bisa dikatakan nilai puasanya berkurang begitu karena masih ada syahwat di situ Kiai, atau seperti ya, apa? Apa namanya ya? Kan puasa itu menahan syahwat. Artinya ketika hasil dari puasa itu syahwatnya berkurang. Syahwat terhadap makanan berkurang mestinya begitu kan. Mestinya gula itu sekarang tuh murah. Murah karena apa? Sedikit pemakaiannya, konsumsinya sedikit. Bulan Ramadan 2 kali lipat malah. Karena Bapak bikin kopi biasanya sekali, malah 4 kali kalau Ramadan. Jadi syahwatnya jadi apa ini? Ini puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Makanya tadi puasa yang hanya di sini, kebahagiaan menyambut Ramadannya bukan di hati, tapi dalam perutnya. Meskipun kata Rasul, salah satu keindahan orang yang berpuasa itu adalah indal iftar. Nah, yang pertama ketika futur, boleh berbahagia ketika futur karena itu salah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Tapi awas, yang lebih berbahagia inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Halangi pertemuan kita dengan Allah jangan sampai terhalangi oleh makanan yang selalu kita makan, sehingga karena makan yang banyak maka perut kita menjadi kenyang dan saking kenyangnya sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbahaya. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kepada Bapak Iskandar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar dengan alamat Jamaah Masjid Jami Ar-Royan. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bagi seorang ibu yang sedang menyusui? Apakah mereka akan wajibkan mengganti di bulan berikutnya atau gimana? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asmar, nanti insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Group.